Semoga interviewnya hari ini berjalan lancar dan kamu diterima kerja. Amin. Tapi ingat, jangan mikirin macam-macam. Don't overthinking, oke? Iya Mas, aku percaya kok sama kamu Mas. Tapi apapun yang kamu lakukan jangan sampai ngorbanin keluarga kita dong Mas. Iya, aku janji. Dan ingat satu lagi. Apa? Jangan sampai mabuk lagi ya. Karena semua perbuatan buruk kamu itu berawal dari kamu mabuk-mabuk. Iya sayang, aku janji. Ya, aku pergi dulu. Oke, bye. Dadah. Hati-hati ya Mas. Ya. Mas. Handphonenya Mas Fahmi ketinggalan. Aduh. Ya, udah jalan. Ya udah deh. Yang namanya Queen itu adalah perempuan yang Mbak pernah pergokin di karaoke waktu itu. Iya Mbak. Di situ saya tahu kalau ternyata suami saya masih menjalin hubungan dengan perempuan itu. Terus gimana Mbak? Apakah Mbak langsung melabrak suami Mbak ketika menemukan chat itu? Enggak Mbak. Karena saya yakin suami saya bakal mengelak. Dan ujung-ujungnya dia pasti akan marah lagi. Jadi yang ada di pikiran saya saat itu adalah saya harus mergokin dia secara langsung. Maka dari itu saya pindahkan chat Sherlock dari perempuan itu ke nomor saya. Loh, Mas, kok balik lagi? HP ku ketinggalan. Kamu lihat nggak? Enggak, Mas. Kamu taruh di mana? Nanti. Ada masalah kerjaan di HP ini, sayang. Ya udah, aku duluan ya. Ya, sayang. Iya, Mas. Mbak cerdas banget Mbak, saya nggak kepikiran sampai situ. Mbak tidak langsung melabrak suami tapi melakukan itu ya Mbak. Terus gimana Mbak? Akhirnya Mbak jadi ngikutin mereka? Iya Mbak. Tapi saya nggak langsung ikutin. Karena saya khawatir kalau suami saya akan tahu kalau dia lagi diikutin sama saya. Dan saya juga harus cari ojek online dulu Mbak. Bener ya Mbak kata orang-orang. Istri yang disakiti itu bukannya malah menyerah atau terpuruk, tapi justru menjadi semakin cerdas. Saya hanya mengikuti kata hati saya aja Mbak saat itu. Terus gimana Mbak? Apakah Mbak berhasil mergokin mereka? Iya Mbak. Masih jauh, Bang. Kalau di mapnya sih kurang lebih 10 menit lagi, Mbak. Cepetan dikit ya, Bang ya. Iya, iya, sabar ya, Mbak. Ini udah. Ya, mogok, Mbak. Bentar dulu ya. Saya cek dulu. Kenapa, Pak, motornya, Pak? Nggak tahu nih. Kira-kira lama nggak, Pak? Bentar ya, Bu. Mati lagi. Ya ampun. Nah, jalan lagi, Bu. Alhamdulillah. Ayo naik, Bu. Ayo, Pak. Gitu ya. Ini Pak uangnya, Pak. Iya. Bu, uangnya nggak ada kembaliannya, Bu. Udah Pak, ambil aja, Pak. Ini Pak, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Jadi begini ya interviewnya ya.
ngapain di sini? Hah? Kamu ngapain di sini? Kamu setiap hari cari masalah buat aku. Kamu telantarin aku sama anak-anak di rumah. Sementara kamu betul-betul sama perempuan ini. Dari bala malu. Aku nggak akan pergi, Mas. Kamu pikir aku takut sama kamu, Mas? Kesabaran aku udah habis, Mas. Jangan ajar kamu. Kamu saja. Ayo, bangun kamu, Mas. Bangun. Tobat kamu, Mas. Tobat nggak, Mas? Kamu tuh nggak tahu malu, tau nggak? Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu ngapain di sini? Kamu setiap hari cari masalah buat aku. Kamu telantarin aku sama anak-anak di rumah. Sementara kamu betul-betul sama perempuan ini. Dari bala malu. Aku nggak akan pergi, Mas. Kamu pikir aku takut sama kamu, Hah? Kesabaran aku udah habis, Mas. Jangan ajar kamu. Kamu saja. Ayo, bangun kamu, Mas. Bangun. Tobat kamu, Mas. Kamu sampai kapan begini terus? Tobat, kamu tobat. Ini kan yang kamu mau, Mas. Aku benci sama kamu. Kurang aja gak tau malu. Hai Bala. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Sebenarnya saya udah nggak mau nangis lagi, Mbak. Pergi bersamanya. Tapi kejadian itu benar-benar bikin hati saya sakit. Sendiri di sini. Sampai akhirnya saya berpikir lebih baik saya minta cerai aja sama suami saya. Kini ku harus Mas boleh minta tisunya sini? Kasih ya, Mas. ku ingin bahagia. Oke, Mbak. Perempuan manapun pasti akan minta cerai kalau digituin terus sama suaminya. Tapi ketika saya sampai di rumah, keinginan saya itu hilang.